Hari ini kita merasa ada basar UMKM di sini, Bro. Begitu datang itu banyak sekali yang produk-produknya. Jadi kita langsung kayaknya tuh hari ini tuh ada di mana gitu ya, di pasar apa gitu. Ini benar-benar menyenangkan sekali karena kita disuguhi dengan berbagai produk dari teman-teman UMKM yang ada di sini dan produknya itu unik-unik, lucu-lucu dan warna-warnanya menarik-menarik. Alah, lucu-lucu, unik-unik, bikin lapar. Ya, rasanya pengen nyicip karena kita hari ini ada di Kelurahan Margo Agung, ya. Jalan Tegal Gentan Bulu, Seyegan, Sleman. Tepuk tangan dong. Kita ada di Sleman. Ini ibu-ibunya luar biasa, banyak banget yang bawa produk. Katanya menguasai ini belum semuanya ini, Mbak. Biasanya kami kemarin kalau ini, wah lebih banyak ya. Banyak, bahkan ada yang masak di sini juga. Masa sih? Iya masak sih. Masak di sini, masak sih. Iya, tepuk tangan dulu yang kencang buat ibu-ibu sendiri. Terima kasih, luar biasa semangatnya. Enggak semuanya tempat punya semangat seperti ibu-ibu di sini. Iya. Jadi hari ini benar-benar disuguhi kita, Pak. Maju sedikit boleh, Pak? Nanti langsung nyicipin. langsung. Iya. Kalau maju sedikit kan langsung bisa nyicipin. Boleh dilihat, Pak. Tuh kan produknya. Yang di depan ini ada bahkan spesial ini, Pak Wisnu kayaknya ulang tahun. Jadi dikasih kue tart Sarasehan si bakul buat Pak Wisnu, Pak. Oh, khusus. Itu dia. Warna rumput. Iya. Hari ini saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorajati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk selalu menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan para pelaku UKM di seluruh DIY. Ini dia Sarasehan si bakul. Hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir. Kita sudah sapa tadi Pak Wisnu. Pak Wisnu Kepala Bidang Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Komentar pertama Pak sampai di sini. Produknya rame, hore. Ya ini Margo Agung levelnya udah bagus. Yes. Senang ibu-ibu. Ya, iyalah. Soalnya rumahnya tempatnya deket rumahnya Bu Kadis. Di situ ya. Jadi harus bagus dong, masa enggak bagus. Tapi memang SDM-nya juga berpengaruh ini. Jadi walaupun Bu Kadis itu tetangganya banyak, kalau memang SDM-nya itu enggak punya potensi ya enggak jadi. Jadi memang ibu-ibu bapak-bapaknya itu hebat luar biasa. Dan bersama kita juga hadir wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY Pak Syukron Arif Mutakin SE. Pak Syukron. Pagi Mbak Marta. Kenapa milih sini Pak? Sini. Ya saya seneng aja sama orang-orang sini. Sudah sahabat-sahabat semua sini. Oh, sedulur-sedulur saya. Sedulur-sedulur dan hebat-hebat ya. Oh. Dan yang pasti keren. Keren. Tepuk tangan lagi ibu-ibu. Tapi ini kalau dipuji-puji terus nanti kesandung-sandung loh ya. Malah kelumah-lumah nanti. Dan kulon nuwun Pak Lurah Margo Agung Pak Jarwo Soeharto. Ini kita di sini nunut jagongan Pak. Ketemu dengan ngobrol-ngobrol. Boleh. Kalau nunut itu biasanya kalau secara profesional itu mesti bayar. Harus. Tenang toh. Wes tak batin loh iki mau. Aduh Pak. Saya lupa bawa dompet. Iki lagi Pak Lurah urung Pak Marsana nih iki kok. Iki tenan toh. Iya. Nah, kita kembalikan ke Pak Sukron nanti. Loh, ini pembayarnya kan di sini. Iya Pak. Kami itu juga cuma dibayar Pak. Saya terima kasih kepada Mas Sukron telah menjembatani ini kepada teman-teman saudara kami juga di UMKM-nya Margo Agung. Insya Allah mudah-mudahan nanti Margo Agung masih berkembang, melejit. Amin. Pasti. Pak Lurah. Tagihannya nanti aja ya Pak. Iki lagi Pak Lurah nih. Sebelahnya kamu aja yang aku nggak berani kenalin nih. Karena ini diri juga ini. diri bahasa ngendi. Ini ada Pak Marsana. Iya. Ini beliau adalah profilnya itu banyak banget. Beliau juga anggota dewan. Anggota dewan juga. DPRD Sleman ya Pak. Ada owner apotek. Ada pengusaha permen. Benar ya Pak? Ya. Dan ada peternak bebek. Ini kok bisa ya jalan bersama-sama ini? Kita itu cuma presenter aja udah bingung loh Pak mau jalan tuh. Satu lagi katanya tadi apa? Bro, pelawak. Pelawak.
Jadi komplit Pak Marsana menika lajeng panjenengan menika sak jatosipun Napa? menapa, Pak? Usaha ketoprak tobong napa pripun niki kok lengkap banget nih sini. Ya, saya semua itu. Semua itu. Yang jelas karena saya berpikir itu pakai otak kanan. Iya. Otak kanan itu ciri-cirinya mesti inovatif, Iya. Betul. ya. Terus berpikir apa yang tidak mungkin. Wah, ini yang susah ini. Semua mungkin. Otak kanan. Jadi semua mungkin, bukan Iya. tidak mungkin kalau pakai otak kanan, Pak. Kalau yang ragu-ragu itu Pak berpikir pakai otak kanan. Kalau usaha ya dipikir-pikir dulu, hitung-hitung dulu, payo rayo gitu. Oh, otak kiri itu. Otak kiri. Ah. Kalau otak kanan tidak pernah berpikir. Pikirannya positif. Oh lah, saya tuh punya otak apa enggak saya juga Kalau bingung. kita berdua tuh nggak pakai otak, Pak. Pokoknya penting mangkat cocok regane ya mangkat gitu kan Pak Lurah saya tuh. Kesimpulannya nggak pakai otak. Lah saya belum pernah lihat loh otak saya itu di mana gitu. Iya, ya sudah lah. Soalnya kalau ibu-ibu pasti punya otak kan, Bu? Dimasak Punya. nih ibu-ibu, dirica ya diutaki malah. Iya. Nah ini narasumber kita ya ibu-ibu. Nanti Pak Marsana ini ya cuman dagel aja. Tapi beliau nanti pasti kita tanya-tanya gimana caranya biar tadi bisa jadi macam-macam. Pakai Iya. otak apa nggak pakai otak gitu. Betul, biar tipsnya biar jadi pengusaha yang multitasking, multi level dan pokoknya semuanya bisa dijalani bersama. Kita nanti dikasih contoh-contohnya Oke. ya. Nah, kita juga punya contoh yang juga luar biasa di sini para pelaku UMKM. Kita juga punya. Kita mau sapa Kita para pelaku UMKM ya, langsung ketemu Bapak-bapak ya. Nun Sewu. Ada Pak Marzuki. Monggo, Pak Marzuki. Pak. Kita tanya-tanya. Monggo Pinar- silakan berdiri sini, Pak. Mriki, Pak. Monggo, Pak. Dengan kami. Monggo di tengah sini. Maju. Ini Pak Marzuki ini Bapak-bapak Mriki, kalau perso ini di sini ada tempat tisu. Nah, menikah dari Ada bambu. tataan gelasnya juga itu. Iya. Kemudian ini Monggo. juga ya Pak yang Iya, tempat nyaman. ini. Monggo Iya. Pak. Monggo Pak, Iya. silakan dikenalkan. Cerita, Pak. Cerita. Nama saya Marzuni, saya pelaku usaha di kerajinan bambu. Nama usaha saya Ros Bambu. Kebetulan juga sudah jadi anggota Sibakul juga. Oke. Tapi belum optimal untuk iya. menggunakan aplikasinya. Oh, Pak Marzuni ini boleh diceritakan usahanya ini apa? Dari bambu saja Ya, atau gimana? saya dari produk semuanya bambu. Semuanya bambu. Berbahan dasar bambu. Berbahan dasar bambu. Dari anyaman, furniture, kemudian laminasi, konstruksi juga kita. Laminasi itu kayak apa Pak? Laminasi contohnya yang ada di depan situ ada tatakan gelas, kemudian ada tempat tisu, itu kita Oh, laminasi bambu. Oke. Produk inovatif kita gitu kan. Oke. Ini produknya udah sampai kemana Pak? Kalau pasarnya itu kita sudah sampai pasar luar. Kebetulan kemarin kita ada buyer dari Prancis sudah pesen untuk beberapa pieces gitu kan, untuk dikirim 2 minggu yang akan datang. Wes. Biasanya kalau UKM itu Bu, saya pasien di luar Seyegan. Meng Bukan. tonggo nih, Iya, tonggo iya. desa. Kalau ini benar-benar di luar negeri ya Pak, Iya. Perancis. Oke. Tapi Iya. selain Perancis sebenarnya kan juga ada buyer yang lain yang Iya. tidak langsung ya. Kalau ini tadi langsung ya Pak. Kalau itu langsung karena bayarnya langsung, kemudian kita juga ada bayar diambil pihak ketiga. Betul. Pihak trader sehingga pemesanannya mereka yang kirim, kita yang buat, mereka yang kirim. Kita tidak tahu berapa harga. Kalau kita Ya, itu gitu. pengen tahu Pak, Ya. kok bisa dari Bapak kan dari sini ya? Ya. Dari mana? Ini? Dari Seyegan. saya Gendan, Gentan. Margagung Seyegan. Seyegan. Ya. Kok orang Prancis kok bisa tahu gitu loh kan? Dari mana Pak? Itu yang dari mana? pertama menggunakan media sosial yang sudah ada, karena kita mungkin punya website sederhana, kemudian kita Instagram juga, Yang kemudian adminnya Twitter siapa, juga. Pak? Adminnya ada tim juga, kebetulan saya juga masuk dalam tim, gitu Oh, kan, iya. sehingga ada tim yang bergerak di dalamnya, sehingga Media sosial itu penting Media sosialnya berarti. sangat penting Betul. untuk memasarkan produk kita, gitu Sampai kan. luar negeri. Iya. Oke. Keren Akhirnya nih. ketemu. Ini ngomong-ngomong berapa skala produksi setiap hari Pak? Dengan berapa karyawan Pak sekarang Pak? Kalau saya pasca COVID ini cuma 5 orang. Tapi sebelum COVID kita ada 12 orang. Jadi berkurang tenaga kerja kita. Oke. Karena memang kondisinya kita baru ya
tahap demi tahap kan baru mau naik gitu loh. Baru naik lagi proses ya. kondisi seperti ini kan kita tetap berjalan, tidak pantang menyerah gitu kan, tidak berhenti berinovasi. Wah, seperti Pak Marsana ya. Iya, harus. iya. Oh iya. Pakai otak kanan ini berarti ya. Iya. Iya. Kedua-duanya dipakai saya. Berarti punya otak ya Pak. Nggak kayak Yang penting kami punya. gitu ya. Sampai berapa Pak skala produksinya tiap hari gitu bisa bikin Saya berapa? kalau sofa bisa sampai 1 bulannya bisa Kursi sampai 12 kursi set. Ya. pring itu Pak. Iya, kursi bambu besar-besar itu. Oh, Kemudian ya. yang kecil-kecil anyaman ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya supplier minta ditambah, kita tambah. Kalau enggak ya udah kita kan. Oh sesuai dengan order ya. Iya. Oke. Ini apa yang masih dibutuhkan Pak ke depan nih dari usahanya Pak? Yang jelas adalah proses regenerasi. Nah, Untuk apa? Regenerasi Regenerasi kria di untuk bidang- sumber daya manusianya di bidang kria. Kria ya. Itu sangat-sangat kekurangan juga. Kemudian akses pasar yang lebih luas gitu ya. Nah, mungkin pasarnya kan mungkin satu buyer Perancis mungkin harapannya bisa mengirim bambu bukan hanya ke Perancis saja tapi bisa ke seluruh dunia. Oke. Minimal seluruh Eropa dulu Nah, ada seluruh lagi Eropa, gitu iya. ya. Baru Oke, kemudian oke, seluruh oke. dunia. Regenerasi. Regenerasi. Tapi untuk biar menarik generasi-generasi yang akan melanjutkan, Bapak harus cerita. Ini sebenarnya usaha ini tuh bagaimana? Masa depannya bagaimana? Kalau bambu kita berpikir tetap positif bahwa kita rumpun bambu itu selalu berpositif karena setiap tahun bisa muncul rebung-rebung ya, baru. gampang Iya, ya. gampang. Bakunya mudah. Kemudian kita juga punya sekolah pengrajin bambu. Oh ada. Nah, kita ada sekolah pengrajin bambu yang bisa memberikan proses regenerasi itu bisa berjalan. Berarti sudah dilakukan ya? Sudah ini? kita lakukan, Luar biasa. sudah kita lakukan. Sehingga nanti di situ orang yang mau sekolah untuk kerajinan, untuk pembibitan, untuk pengawetan dan lain-lain itu bisa di tempat kita di Berarti Ras dari Bambu. hulu hilir diajarkan Iya, Pak? kita hulu hilirnya kita luar ajarkan satu biasa. paket. Oke, Kalau oke. potensi pendapatan, profit, benefit gitu Nah, Pak, itu kan yang menarik. oh iya, ya. sangat menarik sebetulnya. Kalau sebelum Covid kita bisa sampai 300-an juta per bulan. Oh. Tapi setelah Covid kita ambruk benar-benar, hampir 80% lebih kita Turun ya Pak? turun. Tapi ini sangat sudah mulai turun. naik lagi? Kita naik lagi ya, gitu kan. Oh, Ya. itu salah satu ciri-ciri pengusaha itu ya, tahan banting, pantang menyerah. Harus. Gitu ya. Turun 80% tetap Tetap bekerja. tetap mumet ya Pak. Walaupun Ya. Bayar Oke. angsuran. Matanan Pak Marzuni. Ya, terima kasih Matur banyak nuwun. Pak Atas Marta. ceritanya semangat Oke. terus ya Pak. Terima kasih. Ya, Dan sama-sama. ini kita bisa belajar banyak dari Pak Marzuni. Oke. Kemudian kita juga mau belajar dari Bu Susilawati. Monggo Bu. Ibu, Ini Bu silakan. Susilawati ini punya produk tadi pagi Aat ini lihat-lihat produk ini dan ada yang menarik karena ini kok kayaknya bungkus daun Oh, ini. dijajarin. Ini contohnya ini bungkus daun tapi dijajarin sama yang daun beneran kok nggak bisa bedain. Bu Susilawati, Cerita, Bu. Usahanya apa Bu? Usahanya kuliner. Apa aja kulinernya? Belanja kulinernya awalnya dari keripik bayam. Oh keripik bayam. Terus keripik bayam itu kan awalnya dulu sebelum menjadi produk itu menjadi makanan khas ketika Lebaran. Makanan khas. Di mana khasnya? Di mana? Ya di rumah saya. Suguhan gitu Jadi loh. kalau mau cari Ah. keripik bayam itu pas Lebaran di rumahnya Bu Susi. Iya, Jadi awalnya ini memang makanan- begitu. makanan khas di rumahnya iya, Ibu. Oh. benar-benar domestik gitu loh Mas. Oh betul sekali. Terus akhirnya adik saya ikut pelatihan entrepreneurship. Akhirnya kan punya pikiran bahwa itu bisa dibuat untuk usaha. Oh, Nah, iya. terus pas di situ awal-awal usaha kan kami belum punya apa-apa. Artinya modal belum ada. Karena saat itu uang 500.000 untuk membayar kursus. Saat itu tuh tahun berapa Bu? Tahun 2008. 2008. Untuk membayar kursus itu 500.000 saja sudah banyak banget. Terus kalau kami mau bikin kemasan itu hampir 2 juta. Kemasan aja. Kemasannya aja 2 juta. Terus uangnya kan belum punya. Terus uang belum punya kami pakai packaging toples yang kotak-kotak itu. Itu terus akhirnya sama Mas Firman Cokro Telakek itu disuruh bikin kemasan itu, akhirnya
utak-utik sendiri jadilah itu. Oke. Sesudah punya itu terus lahir adiknya. Oh ini adiknya. Ini adiknya. Adiknya Bayem ini. Adiknya Bayam. Oh. Terus Terus- isinya apa tadi? Juga nanya. Iki Ini isinya sambal pecel kacang sangrai. Oh, alah. Dipikirnya nasi bungkus. Bukan. Untung urung tak krocok kayak gini. Iya. Sambel Ini lucu ternyata. banget karena Ini Mas Bentuknya ada udah tantangan bungkusan ya. 1 miliar kalau bisa buka ini, buka apanya itu? Buka Bitingnya. bitingnya. 1 miliar Mas. tantangan 1 miliar. Kalaupun aku belum punya uangnya, aku berani. Oh ya. Lah iya. Pak yang Dewan, bikin- ini 1 miliar buka ini. buka bitingnya Pak. Bisa Pak? Nanti Pak? saya pinjam dana dari Pak Lurah, dana desa ya Pak ya. Oh ngasih janji apa namanya hadiahnya suruh orang lain yang bayar loh ya. Kan jujur Mbak. Yang jujur itu yang banyak yang dicari. Oh iya. iya. Ini juga yang ngajarin sama Bu. Ini nggak ada yang ngajari, ini karena the power of kepepet itu. Oh, kepepet terus. Terus adik Bikin saya kan ini. yaitu suka utak-utik terus aku pengen apa itu kemasannya sambal pecel itu bungkusan terus wah ya ra iso to Mbak. Oh. Anggaplah aku Raiso ya. aku uang bayar saya gitu pokoknya aku maunya jadi Nah, gitu. gini. Akhirnya jadi ini. Bu, Ibu. Dulu waktu sambelnya masih belum dikasih gini sama sesudah dikasih gini, ada perbedaan nggak di penjualan? Ada. Dulu sambelnya pernah pakai toples biasa itu, terus ditaruh di mall itu nggak ada yang ngelirik. Artinya semua kemasan seperti itu kan banyak. Sama. Nah, belajar dari Sambal situ. pecel lainnya juga kayak gitu. Belajar Nah, terus? dari situ kan, kami harus punya sesuatu yang lain. Wah, ini keren ibunya Nah, ini. terus? Nah, begitu terus jadi akhirnya ini? ini, Hah? ya begitu jadi ini ya sudah banyak yang melamar. Oh, Ya, banyak yang melamar loh. Hebat, Mas. Bukan beli. Melamar. Jenengan nanti mau maharnya berapa sama ini? Oh, 1 miliar. Ini nggak ada harganya di mahari maksudnya ya. Iya, ha. Oh, Oh, iya, gitu iya. ya. Dan ini, spesifik kacangnya disangrai Iya, soalnya ya. iya. Kenapa milih gitu, Bu? Karena kacang kalau digoreng itu kan nanti bentuknya pasta. Kalau ini bentuknya seperti gula pasir. Oh, jadi lebih ke tepung ya. Oh, butir-butiran Oke. bukan pasta. Ini legalitasnya sudah ada juga ya, Bu? Sudah Udah ikut ini Sibakul, Bu? halalnya ini dari Sibakul tahun 2018. Oh, Itu. PIRT-nya? PIRT-nya ya dari Sibakul juga kemarin karena kan pas itu PIRT habis. Terus ada halal juga sebelum kita punya halal kan harus ada PIRT yang baru. Jadi saya ikut di situ. Oke. Udah dapat free ongkirnya belum, Bu? Sudah. Oh, sampai kemana paling jauh kirimnya? Kalau ini kan saya ikutnya di AADS. Pokoknya aku produksi masuknya di AADS. Jadi kemana-mananya itu ada di AADS. Pembukuannya juga ada di AADS. Karena AADS itu apa? AADS itu apa-apa ada di sana karena bukan pas di sini. Kalau kira ini pas AAT loh, AAT enggak loh. AADS Mas. Oh, AAT. Tapi kalau mau narsis karena saya Susi yaitu ada apa dengan Susi. Tepuk tangan dong. Tapi ini ngomong-ngomong belum ada brandnya namanya, Bu. Sudah. Ini Ikito. Ikito. Kalau Ikito. yang Gitu. Kalau yang yang itu kan Bayem, Kalau yang jauh Kalau- kae toh, ngono nek ning cedak iki toh. Ikito. Lah itu Ikito itu gini loh. Misalnya orang cari-cari toh, walah Ikito sih tak golek. Gitu loh maksudnya. Jadi oke. bukan nama sembarang nama. Betul. Betul sekali nih, Bu. Walah Ikito. 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 Gitu ya. Ibu ki lucu banget. Ini Lucu. kayaknya temennya Pak Marsana Oh, nanti. oke Pak, nanti kita kolaborasi Bikin ya grup Pak. ya. Oh, bikin grup Pak. Oke, jadi AADS itu adalah ada apa Ada dengan apa dengan Susi. Susi. Brandnya adalah Ikito. Ya, tak Oke. golek. Bu. Jadi matur nuwun, kita belajar banyak Matur dari nuwun Bu ya, Bu. Susi. Ini luar biasa Bu Susi, pokoknya menginspirasi kita dan kita benar-benar mau mencari uang 1 miliarnya Bu Ya. Susi. Bismillah ya, Mas. Sebentar lagi Bismillah, Bu. kita akan Bismillah. mencoba peluang itu Kita ya, Bu. cari. Ya. Nanti kita tracing di Photoshop, Bu. Iya. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun, kita kasih apresiasi buat Bu Susi. Kita balik sebentar lagi, tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul.
Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ternyata kalau yang di sini tuh banyak pakai otak kanan ya bro. Lucu-lucu soalnya. Hari ini kok kita ngomongin otak-otak terus ya. Tapi kita juga mau menyapa karena ini banyak sekali produk-produk yang ada di sini ya. Ini punya siapa ya ini yang Rin? Ada gambarnya, ada fotonya. Saya mau madak ke wajahnya. Oh sama ya wajahnya. Ini fotonya ibu ya? Wah, iya, besok kita bikin tebak-tebakan hadiah 1 miliar juga ya. Sebutkan 5 perbedaan gitu ya. Tapi uangnya pinjam Pak Lurah. Oh iya, aku Pak Marsana aja deh. Iya. Oke. Terus yang punya roti ini, roti hijau roti ini. tartnya Pak Wisnu. Iya. Siapa yang bikin? Bu Sri Ningsih. Terus juga yang punya aksesoris apa ya yang di depannya Pak Lurah? Oh iya. Aksesoris mana aksesoris? Ada. Terus di belakang kita tuh ada banyak banget. Tadi ada yang punya ingkung bebek. Siapa ya? Wah, iya Bu. Terus ini juga banyak snack apa ya? Snack kering. Ini ada Laris Cake and Catering. Ada sego kucing juga ya. Halo Ibu. Wah, laris sekali. Ada tahu wale. Tahu wale mana? Ada tahu, iya. Okay. Terus juga snack kering itu ada cake apa berkah cookies. Weh, orangnya sama ya. Ini luar biasa banyak sekali. Iya, ini ada. Ini mau kita sebutkan satu-satu malah bingung dewe aku. Oke. Kok banyak banget ya. Ini tapi luar biasa di sini Pak Lurah mungkin bisa menambahkan. Sebenarnya ini memang lebih banyak kuliner ya, tapi di Segan sendiri ini aktivitas UKM-nya ini di sektor apa saja, Pak? Yang unggulan juga apa, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih. Gini, yang unggulan sebetulnya di Margo Agung itu adalah tahu. Tahu. Iya, itu sudah lama sekali. Mungkin bahkan kami belum lahir aja sudah ada tahu. Oh, produksi tahu di sini. Bahkan saya belum tahu, Pak. Oh, saya juga tidak tahu. Maksud kami, saya belum lahir aja sudah ada tahu. Oh. Tapi kemudian diampu di Margo Agung yang tahunya itu ya saya sudah lahir sudah dewasa. Iya, kalau belum lahir dulu juga ada. Sudah ada tahu kan? Ada dinosaurus juga Pak. Tapi dulu. potensi sekali untuk di Margo Agung itu tahunya potensi sekali. Oh gitu. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terhandle di UMKM-nya karena kami cuma nemu kari ngopeni nglestarekke nglestarake supaya gemah ripah apa yang di slogannya ngeremboko tadi. Oke, ngeremboko. Ada kerajinan batiknya juga ada, ini baju ini baru saja ini kalau batik baru 1 tahun nggih Mbak. Pundi batike? Oh iya, batiknya kelompok ya. Kelompok nggih. Iya. Kelompok termasuk itu. Nah, kemudian aku rasa dadi lurah sing disengkuyung dengan UMKM-nya ora terkenal. Nggih, enggak terkenal. Nah, kebetulan ini pada saat ini bener banget aku iso terkenal. Kabeh masyarakat akan tahu lho, kayak iki lurah saiki. Lah ngono. Iya. Dulu saya itu bukan orang siapa-siapa, tapi setelah kami dijadikan jadi lurah, penguasa lo ini. Tapi saya itu pernah menjadi bupati pernah. Jadi sultan juga pernah. Lah kok bisa iya, adipati pernah. Waduh, kok ampuh men Oh, jangan heran. Mungkin sebagian ini teman-teman sudah kenal saya.
Bupati Ketoprak. Adipati Ketoprak. Tapi bukan Adipati Melambangan. Ternyata main ketoprak tenan toh. Iya, tadi kamu bilang ketoprak Tabongi, Pak Lurah langsung kenal lo ya. Iya. Salah satu ini yang kami harapkan juga ini. Dan kami terima kasih pada ini beliau yang terdekat kami di samping. Tapi bukan otak kiri loh ini. Kalau ini otak kanan tadi. Iya itu. Terima kasih. Tanpa ada jembatan dari Mas Sukron, kami tidak bisa apa-apa. Kemudian ini nggak bisa guyub rukun ini. Betul. Walaupun sebetulnya ini teman-teman kami itu sebetulnya menangis. Kenapa Pak? Kapan ada bantuan lagi? Salah satu tadi untuk daftar apa Mas Sukron? Yang untuk itu kan harganya 2,5. Gitu Mbak Buduko, 2,5 juta. Legalnya untuk menjadi halalnya iya, itu. iya. Oke. Nah, kalau mandiri ya. Tapi karena dijembatani dengan si Bakul, akhirnya kan free, gratis. Nah, terima kasih si Bakul. Oh ya. Tapi ngomong Pak Lurah, sebenarnya punya rencana apa untuk memfasilitasi? Kan ini sudah nemu nih, maksudnya warganya sudah duluan mereka berusaha. Sudah ngeremboko juga. Iya, nah ke depan itu sebenarnya punya rencana apa lagi untuk memberikan mereka supaya terus naik kelasnya Pak? Simple saya itu. Apa Pak? Kerjasama yang solid, kemudian guyub rukunnya, kemudian niat bangkitnya teman-teman ini UMKM-nya itu. Tanpa didasari niat dan semangat nggak mungkin terjadi. Iya. Kemudian nanti edukasi dan sebagainya nanti kita berjalan dengan guyub rukun, yang paling penting guyub rukun. Itu ya Pak kuncinya. Iya, guyub rukun dengan ikhlas menjalani. Nah, jelas. Termasuk ini Mas Sukron iki ikhlas ora kowe iki nang Margo Agung, nek dengan ikhlas insya Allah nanti tetap akan didukung dengan UMKM-nya untuk Mas Sukron. Itu yang jelas. Sip. Saya mau kasih backsound pas Pak Lurah ngendiko itu pakai backsound musik. Apa? Trodok tok tok tok. Jangan salah paham, nanti beda persepsi. Artinya kalau tok 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 mungkin jaga malam. Oh, ronda maksudnya ya. Walah, jangan ini pokoknya kita lawak semua di sini ya. Ternyata. Iya, kalau Oke, itu Pak kasih Pak Wisnu aja lah. Pak Wisnu cuma senyum-senyum aja, speechless. Kalah set Pak. Biasanya Pak Wisnu juga lucu Pak. Iya. Hari ini kok yang lucu ya Pak Lurah iya, Pak Marsana ya iya, UKM-nya juga iya. Tapi kalau lucu tuh kan bikin guyub ya Pak. Nah, bikin guyub, ngomong tuh enak. Ngomong besok Pak Sukron dapat dukungan tuh enak gitu ya Pak. Kalau lucu ya Pak. Iya itu seharusnya gitu. Guyub rukun dulu, semangat guyub rukun, ikhlas menjalani. Oke. Nek ikhlas ki arep diweke sapa-sapa kena. Betul. Diweke. Semoga nanti Bapak Ibu, ibu-ibu semua yang bawa produk di sini ikhlas memberikan produknya kepada kita. Karena kita habis ini masih ada acara lagi. Kan disuruh ikhlas sama Pak Lurah ya kan. Iya. Mohon ditaati. Pak Wisnu, karena tadi kan juga ada fasilitasi halal dan segala macam ya, PIRT. Nah ini kan mungkin belum semua. Ibu-ibu yang sudah daftar Sibakul siapa aja? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, ada bapak-bapak berarti masih juga. banyak yang belum ya. Monggo ditambahkan Pak Wisnu. Jadi hari ini kita kan sekalian ini sarasean Sibakul. Jadi Dinas Koperasi bersama Pak Sukron ini bentuk keberpihakan kepada UMKM terutama yang ada di Kelurahan Margo Agung untuk bisa menikmati fasilitas yang ada di Dinas Koperasi. Di depan kita ada helpdesk untuk pendaftaran Sibakul, juga pendaftaran NIB atau OSS. Kami juga masih membuka pendaftaran PIRT, kemudian halal itu nanti bisa, meskipun sebenarnya bisa akses melalui link pendaftaran kami di IG, tapi kalau Bapak Ibu belum punya NIB, nomor induk berusaha, atau pengen daftar di Sibakul, di depan ada Mbak Fitri sama Mbak Rosa itu akan bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk minimal punya akses kelembagaan yang bisa diakui oleh pemerintah. Nah, ini monggo dimanfaatkan benar-benar forum
yang langka hari ini bisa dioptimalkan, karena kalau sekilas produk-produknya sudah bagus ya, sudah bagus meskipun ini rame-rame ada nasi angkringan itu kan nasi itu meskipun nanti kertasnya ada bolpen-bolpennya itu nanti ya nanti ditoto dikit-dikit nggak apa-apa lah apa diganti ya nanti nanti biasanya itu urusannya Mbak Marta kalau gitu itu nanti. Tapi saya tuh sukanya juga ngangkring Bu, makanya pengen lihat nanti dalamnya itu rasanya legi wah asin itu nanti apa pedes itu enak ya yang penting ya kelas ya mboten lah mau yo sing penting laris nggih Bu mangke ibadah di sini itu. Tapi yang satu hal tadi sepakat dengan Bu Marta, Mas Aat itu katanya kalau speechless bener speechless. Jadi Mas Aat kalah lucu di sini nih makanya jadi skill entrepreneurnya muncul di sini itu. Dari Pak Marsuni, Bu Susi, bahkan Pak Lurah ini kuat spirit entrepreneurnya. Artinya apa? Sebenarnya untuk mengkomunikasikan produk itu bukan hal yang sulit. Ketika masuk lihat sekilas produknya aja, oh guys sudah unik ya. Makanya saya nggak tahu Bu Susi ini sudah ada di Bandara Ria belum ya ini produknya? Sudah lah makanya karena saya pernah lihat makanya J. Enggak apa-apa. Oke. Jadi tadi iya Pak Sukron aja dikira daun ini tadi. Ternyata kertas ya. Oh, iya Pak tadi. Kalau tak pikir bungkus pecel tadi ini ternyata sambal pecel ya itu. Tadi emang menarik ya yang dicari yang beda seperti ini. Beda kemudian unik dan Ibu bisa mengkomunikasikan dengan lugas sehingga mudah dipahami dan diingat. Namanya apa toh? Ikito. Ini bagus itu. Lek jauh kuwi to. Nah, ado meneh kae to apa. Golek rada lali opo kae. Lah gitu. Heeh. Opo kae? Nggih. Golek sope meneh opo-opo kae. Lah. Lek saya seneng hoo to. Lah gitu seperti itu nanti. Lah itu. Mulai nah, ini yang contoh komunikasi yang mungkin lugas, mudah dipahami dan Bu Susi bisa mempraktekkan hal itu. Dan ini saya kalau lihat Bu Susi itu malah nggak wangun kalau saya di sini, mestinya Bu Susi yang di sini yang menggantikan saya di sini itu. Makanya saya ingin mendengar bagaimana Bu Susi itu bercerita mempraktekkan pola komunikasi untuk dalam hal tata kelola produknya biar laku, disukai pasar, termasuk Pak Marsuni tadi. Oh ternyata sudah ada sekolah untuk bagaimana perajin bambu. Itu lah ini yang mestinya bisa diintegrasikan kok. Itu artinya apa diintegrasikan? Kalau memang produknya tahu ya tahu diwadahi bambu pring apa piye lah itu nanti beseknya dibuat unik tapi isinya tahu gitu kan. Selama ini yang model-model kayak gitu kan model daerah Kediri sana itu kan model-model tahu terus dibeseki bambu pring gitu. Tapi yang di sini ya, saya lihat masih tahunya masih plastik, tapi mestinya ada mau apa mungkin pas ditunjukkan di sini aja yang ini bungkusnya masih plastik. Di kalau di yang sentra yang di Jawa Timur sana kan sudah diintegrasikan yo tuku tahu istilah yang kuning gitu kan ada besek. Lah mungkin beseknya di sini bisa lebih dibuat kemasan besek di Sleman Barat itu tidak ada tandingannya. Nomor saya akui jempolnya kalau ada jempol 10 ini memang tidak ada yang seperti yang apa di daerah manapun paling bagus ya Sleman Barat ini ya mestinya komunikasi dan inovasi. Makanya tadi Pak Lurah sudah guyub rukun gotong royong ada pola-pola kemitraan yang mestinya nanti untuk mendesain produk itu bisa dikolaborasikan satu sama lain. Karena di sini sudah punya modal banyak ragam produk yang cukup banyak lah mestinya satu sama lain piye ya oleh itu diintegrasikan. Aku duwe pring, aku duwe tahu, itu nanti dilabeli tahu Margo Agung nopo tahu ketoprak lah itu kan nanti tahu ketoprak istilahnya
ketoprak panganan apa ketoprak pentas lah itu nanti lah, ini nanti yang mungkin perlu ada lebih brandingnya, karena modal awal dari ragam produk ini sudah menjadi modal yang bagus. Bagaimana Margo Agung itu nanti bisa lebih pesat, apalagi ke depannya kan di utara Margo Agung kan juga dilewati apa ya, tol nggak salah Pak ya nanti ya. Nah, selatannya ya, nanti seandainya Pak sekalian Pak Sukron ya, kalau seandainya nanti ada apa exit tol atau tempat-tempat sentra ekonomi untuk rest area, ini harus ada, Ikito itu harus ada, itu tahunya itu harus ada di sana. Kalau tidak ada ya kebangetan banget itu nanti, makanya pengennya ya yang menikmati ya harus masyarakat yang ada di sekitar kanan kirinya, ya jalan yang ada di itu, biar ekonominya tidak kemudian sunyi tapi tetap tumbuh. Saya kira itu Mbak Marta. Baik, boleh dong kasih apresiasi dulu buat Pak Wisnu. Luar biasa pokoknya di sini tuh. Sebentar, kamu mau nagih hadiah? Oh iya. Bu Susi, hadiahnya harus dikeluarkan loh. Ini sudah berhasil. Raketo ya. Coba di zoom. Ini kan tadi suruh nyopot bitengnya toh Bu. Nah, ini masih ada bitengnya loh Bu. Ya ini masih ada bitengnya toh. Oke. Terus iya, bitengnya udah hilang. Nanti hadiahnya difoto aja Bu. Nanti 1 miliarnya difoto ya Bu, kasih Aat ya. Karena ini kan kita era digital, jadi semuanya tuh bisa, semuanya tuh mungkin. Seperti nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari Pak Marsana. Bener. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan terjadilah barusan ya. Mungkin miliar saja ya. Oke, kita bahas lagi sebentar lagi semua hal yang menarik di Segan, tetap di Sarasehan. Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan gue apa aja toh? Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora usah bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho ya, mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Jadi kolaborasi itu juga penting banget. Ini yang di sini tadi disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa misalnya kemasan tahu gitu ya. Nah, ini juga ada kemasan, ada yang punya
Tas Ibu yang tas ini ada apa? yang di depan ini Apa ada ya ini, tas? anyamannya, Tas anyaman. Goni apa ini? Goni tapi ada ininya mikanya. Itu kan bisa itu jadi kan bisa. kemasan Jadi, yang lain. Lek gawe wadah tonggone, lek masak iki nanti jadi kolaborasi. Iya, kita apresiasi juga yang ini usahanya anggrek siapa Anggrek, ibu-ibu? siapa yang punya anggrek? Oh, Bapak. Terus itu ada usaha apa yang di atas ya? Kopi apa Kopi ya? Bro? Kopi. Ada kopi, terus Ada air mineral. Air mineral juga. Ada susu kedelai. Ada. Kalau yang tas itu apa ya? Tas mukena ya. Ada Bu. Ini banyak banget luar biasa. Tapi ngomong-ngomong ini semuanya ibu-ibu yang bikin sendiri kan? Oh iya. Produksi sendiri. Banyak pokoknya. Dan kita apresiasi tadi Aat barusan dapat hadiahnya sebesar 2 miliar. Terima kasih Bu Susi. Foto dari Bu Susi. Mantannya Bu, iya. Foto uang 2 miliar. 2.000 bayang enggak? 2 miliar aku pikir tuh segini ya mau difoto. Tapi enggak, 2.000. harus kayak gitu Bu, harus of the box. out of the box. Beda Contohnya. dengan yang lain, beda dengan temennya. Tapi bukan berarti beda itu jelek ya. Tapi buktinya kayak ini, beda itu kan Kreatif. dilirik. Nah dilirik kan bingung, takon terus tuku biasanya. Iya. Nah, apalagi seperti tadi kita lakukan ini era digital. Jadi kayak Pak Marzuni juga harus media sosialnya dikencengin biar sampai Perancis. Iya. Gitu. Dan hari ini kalau belum seperti Pak Marzuni nggak apa-apa ibu-ibu. apa-apa. Sudah difasilitasi Pak Wisnu tadi nggak sendiri, ada Mbak Fitri dan Mbak Rosa ya Nah, di depan. itu ada meja. Iya itu berdiri silakan. Mbak Fitrinya sampai nggak kelihatan nggak kelihatan, Mbak. ketutupan Iya, tembok ayo ya, boleh Mbak. ke dekat pintu. Ini Mbak ini nanti Fitri. ketemu Mbak Fitri Supaya nanti bisa daftar. bisa dapat NIP. Nah, daftar si bakul Bapak Ibu semua yang ada di sini, mumpung di sini nggak perlu ke kantor, nggak perlu kemana-mana, dijemput Bapak Ibu. Iya, dan foto produknya juga di Foto produk sebelahnya. juga ada di sebelahnya. Jadi Nanti- produk-produk yang sudah cantik-cantik ini Betul. nanti difoto ya. Nanti yang punya ingkung, yang punya pasmina atau apa boleh foto produk gratis juga. Nanti untuk upload media sosial biar tambah cantik. Begitu. Iya, seperti saya. Dan yo saya juga. Kok saya tuh? Kamu ya nggak cantik lah ya. Iya, iya, Oke, Mama Marsana, ini boleh dong sharing gimana caranya biar jadi pengusaha itu bisa berhasil gitu loh Pak, seperti Bapak itu Seperti loh. Bapak. Monggo Pak, dikasih masukan Pak. Dan bisa jadi anggota dewan juga Pak. Saya juga pengen soalnya, Itu Pak. buat kita maksudnya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sahabat UMKM Si Bakul, saya tidak asing lagi dengan bapak-bapak semua ini. Orang yang paling mengenang di hati saya, di dalam karir saya, di dalam kehidupan saya, Mas Suryanto. Wih, ada Pak Suryanto. Dia partner kerja saya, ya. Dia juga suksesnya masing-masing. Ya sukses tingkat saya ya miliaran, suksesnya ya jutaan gitu. Oke. Saya mau bercerita. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak perlu saya kasih tahu dan sudah preso toh bahwa awal kehidupan saya ini orang tidak mampu. Namun saya sering mengikuti, mendengarkan semacam pelatihan-pelatihan. Salah satunya saya pernah dapat buku motivator dari AIPO. Ini yang membuka tabir 7 keajaiban rezeki. Ya. Nah, kalau saya ngaji, saya orang Nahdiyin, bahwa Allah itu memberikan rezeki, jalan rezeki kepada hamba ini lewat 10 pintu rezeki. 10 pintu rezeki, 9/10 adalah dari perdagangan. Yang 1/10 dari ternak. Begitu toh Mas Sukron.
Ini kiai saya etok-etok ya kan begitu gitu. Soalnya sing ngajak saya Mas Sukron. Nah, oleh karena itu kebetulan dalam perjalanan hidup saya tidak pernah menjadi pegawai negeri. Bapak Ibu preso bahwa saya 7 keluarga, 6 diantaranya pegawai. 6 saudara saya pegawai. Mungkin Bapak Ibu tercengang, saya punya adik yang saya sekolahkan jadi orang yang begitu besar, jadi direktur keuangan di PT Waskita Karya, itu adik saya. Levelnya kan menteri. Dia saya sekolahkan, lulusannya dari ITB. Itu ya saya yang sekolahkan. Kalau saya kebetulan 7 saudara itu saya sekolahkan semua, termasuk kakak saya. Nah, saya tetap patok bangkrong di wira swasta. Kenapa Pak milih tetap wira swasta Pak? Ya ini karena jadi pegawai itu hanya satu bagian pintu rezeki yang disodorkan atau yang Allah itu hanya sebagian. Mungkin pegawai, mungkin peternakan itu sebagian, 1/10-nya. Padahal kalau kita ambil mestinya yang volumenya yang lebih besar, yang 9/10. Ibarat kita main, Pak Jarwo paham ini, kluthuk itu apa? Celiwi. Awake dhewe tukang ini Pak. Bandar ya Pak ya. Artinya kemungkinan yang lebih besar muncul kan mesti yang volumenya lebih banyak. Nah, itu saya tetap bertahan. Memang kehidupan seorang swasta itu naik turun Pak, naik turun. Tapi kehidupan swasta dikala turun, tapi jangan surut semangat kita di swasta. Kalau semangatnya surut ya habis. Saya dari tumpakan mobil HP terus naik sepeda biasa Pak, biasa. Tapi hari ini naik sepeda, 3 hari kemudian beli mobil baru lagi, pernah. Itu karena swasta. Swasta itu kan munculnya hoki itu kan saat-saatnya kita tidak tahu. Nah, untuk memunculkan itu apa? Makanya saya mesti berpikir pakai otak kanan. Pasti terjadi, sudahlah. Kalau kita yakin Contohnya terjadi, Pak, pernah apa Pak dapat hoki? Begini, saya dulu pernah produk permen, Butternut, mungkin sampean tahu. Butternut Candy itu milik saya. Bapak Ibu belum mengenal saya tapi sudah mengenal produk saya. Mungkin Bapak pernah, Ibu pernah ngemut permen saya. Biar permen mau bilang apa saya? Iya toh, ngemut. Iya, pernah toh. Mesti sampean begitu lihat saya, ndak mungkin produknya Marsono ki ora wangun. Iya, keren banget Butternut Candy gitu loh permennya, iya kan? Iya, Butternut Candy. Waktu itu luar biasa. Istri saya pegawai negeri, wis kowe metu wae. Bayarmu sesasi karo ndekku sedina oke sing sedina. Kan gitu. Alhamdulillah tidak mau. Alhamdulillah tidak mau. Kalau mau ya mungkin tidak makan bareng. Itu Butternut Candy jatuh pada zaman krisis 98. Bapak Ibu ingat 98 harga gula pasir 80.000 per kuintal. Nggih. 80.000 sebelum krisis itu 80.000. Harga permen Rp25. Begitu krisis harga gula
Harga gula pasir per kuintal 1.600.000. Lah tidak gulung tikar itu gimana? Permen dicetak 1.600.000 itu kalau dicetak dengan harga Rp25 dulu kan harga permen Rp25. Ayo dikecil keke ya tidak jadi. Artinya tidak bisa sampai 1.600.000 ya tutup. Tutup. Tapi saya tetap semangat. Suatu ketika mesti habis 98 krisis kok saya dapat hoki. Saya bukan politisi. Gus Dur kok yang gawe partai ndilalah iki. Nah, kok saya ini jadekke pengurus terus jadi DPR. Ya tertolong jadi anggota DPR. Tapi jiwa swasta tetap jalan. Saya tidak pernah meninggalkan swasta. Jadi pantang menyerah gitu ya Pak Ya, Marsana swasta. ya. Baik. Terus anak-anak saya setelah sekolah semua jadi sarjana-sarjana. Alhamdulillah tidak ada yang mau jadi pegawai. Tak suruh ngelamar pegawai negeri, wis kowe nang Bang Sleman wae wis tak wis ketompo wis ditompo karo Pak Kolil iki aku wis omong. Mboten Pak kula arep neruske Bapak. Tanya Pak Kolil. Tapi sampai ndak bisa nanya Pak Kolil. Pak Kolil sudah almarhum. Itu nyata. Terus tidak mau. Nah, terus maunya apa? Pak kula pengen digaweke apotek. Nah, gitu. Munculnya saya beralih ke apotek. Alhamdulillah disediakan sudah ada 2 toh Bu. Apotek Pradipta yang ke Jalan Kecamatan itu, Pradipta yang baru itu loh Klondalan itu. Terus sebentar lagi menjadi BPJS Bapak Ibu. Besok bisa mengakses ke apotek saya Pradipta yang sebelah timur Puskesmas Atmaka. Saya punya apotek 5. Wow. Begitu punya apotek 5 anak saya, Pak, badine iki kurang akeh Pak. Ha priye? Sakniki pripun nek apotek-apotek niku sing nyetori obat ngene dhewe. Jadi artinya menjadi distributor obat. Namanya PBF. Pedagang besar farmasi. Loh, pedagang besar farmasi iki duite le ngendi le? Nah, tapi saya kan otak kanan. Apapun di dunia ini serba mungkin, serba bisa. Alhamdulillah wis bisa mendirikan PBF. Oke. Saya sekarang sudah punya PBF, Pak. PBF saya keuntungannya jauh lebih besar daripada 5 apotek. Omset PBF saya 1 bulan sudah 3 apa Pak? 3M. 3M, 3 rupiah ya enggak bisa. 3M. Kayak Paternat Candy. Iya. Baik. Artinya hal-hal itu menurut saya tidak mungkin. Kalau menurut panjenengan tidak mungkin, tapi karena saya berprinsip apapun di dunia ini serba bisa. Jadi yakin itu Pak? Yakin. Baik. Terus bisa terwujud. Yang PBF saya 3 bulan yang lalu masih kontrak, sekarang sudah punya kantor sendiri, tanah sendiri. Cuma paitan yakin ya Pak berarti? Ya, yakin itu tapi ditindaklanjuti toh Mas nek yakin ngono ya. Nah ini teman-teman tuh kadang yo gitu Pak, dodol angkringan yakin lagi. Baru kita tinggal turu lali sono orang-orang aneh. Terus begini Pak. Kunci usaha ini mesti ada beberapa syarat yang dilakukan oleh si pengusaha. Yaitu? Menurut buku yang saya baca, sebenarnya saya tidak membaca, bingung saya. Nah, kunci pengusaha itu adalah jangan ragu-ragu kalau awal-awal itu. Mesti pertama di sini loh, sampean bisa
pinjam buku saya. Berarti nanti di fotokopi Pak Lurah aja. Di fotokopi, tapi dibagikan ini warga. tolong ini dikembalikan. Oh iya, iya. Fotokopi Iya. nane ya, Pak. Ini pada zaman itu saja sudah 1.350.000 Pak. Lah kan omsetnya 3M, Pak. Ini dulu dulu. harga motor 450.000. Oh iya. Iya. Enggak. Sampai tahun berapa itu harga motor 450.000, Bu? Oh, baru. Baru. Sekarang second enggak boleh. Gitu loh. Iya. Oke, matur nuwun, Pak. Ini inspiratif banget ya ceritanya. Tidak langsung dengan tips tapi perjalanan Betul. hidupnya ini tapi sudah nanti sangat mungkin bukunya membantu. perlu dipinjam ini Bapak Ibu semua Boleh. termasuk kita nanti Pak kita Lurah. pinjamkan Pak Lurah. Iya. Pak Lurah tolong difotokopi. Nanti jadikan SK Pak, itu harus baca gitu Pak. Dan di sini memang dianjurkan buku ini harus dibaca. dipunyai Pak Lurah. untuk bisa Gandakan. enggak digandakan, dipinjamkan minimal ke 2 orang. Oh. Berarti Pak Lurah 1 orang. Ini orangnya ya sudah meninggal. Ini yang ngajak saya ini adiknya Pak Presiden loh, Pak Soeharto loh. Oh iya. Ini buku ini dari sana, namanya Pak Sakijo. Oke. Baik, Siap, matur nuwun siap. sekali lagi Pak Ini Marsana. besok dikembalikan saya, Pak. Nggih, siap. Iya, nggih. ceritanya ini menjadi dalam karena pengalaman beliau sendiri Betul, ya. Jatuh juga nggak cuma perjalanannya. cerita sukses Awalnya ya. juga sama, tidak Ya. punya Terus apa-apa. kuncinya begini, saya mohon kalau jadi pengusaha jangan menipu. Kalau menipu mesti hancur. Itu Oke. dia. Tepuk tangan dong buat Pak Marsana. Pak Syukron sebagai gongnya sekalian ini. Monggo, Monggo Pak silakan Syukron. dikomentari UKM-nya, tapi juga mungkin digongi juga apa yang disampaikan tipsnya dari Pak Marsana. Oke, Monggo Pak. makasih Mbak Marta dan Mbak At. Jadi memang tadi udah banyak sekali. Sebenarnya potensi Margo Agung udah kelihatan dari yang hadir di tempat ini, Mbak. Jadi ada ini, saya tadi takjub juga gitu kan, kaget gitu kan, dan keren lah bahasa sekarang ini, cakep, keren gitu kan, karena memang ya luar biasa, inovasinya luar biasa, memiliki dan macam-macam, yang pasti hanya mungkin penyempurnaannya mungkin kalau memang butuh yang tadi ya, kalau Bu Susi kan tadi sudah memiliki inovasi-inovasi yang apa, tapi mungkin yang lain-lain tadi harus mencontoh, karena memang prinsip berusaha itu harus kreatif, inovatif gitu kan. Jadi harus berbeda. Wong nek berbeda pasti akan dicari kan gitu kan. Akan dilirik minimal. Setelah dilirik pasti akan di minimal setelah tahu rasa isinya apa, rasanya baru kemudian bisa menjadi berkembang. Oh, akan dicari. Nah, itu mungkin prinsip-prinsip seperti itu. Nah, kami sebagai DPRD tentu saja ya Mbak. Jadi UMKM seperti ini memang kita dorong bagaimana mereka bisa naik kelas. Yang tadinya mungkin masih manual, ditingkatkan menjadi lebih catatannya lebih bisa lebih memakai aplikasi yang ada. Jadi tadinya hanya pakai mungkin bungkus yang sederhana diinovasi, dan itu semuanya sebenarnya di tempatnya Pak Wisnu ada semua gitu kan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu semua itu menggunakan fasilitas yang ada. Nah, tadi ada PIRT, halal. Tadi halal 4 juta ya Bu. Nah, kalau halal ngurus sendiri kan sampai 4 jutaan ya. Nah, ya itu kalau ke beliau nanti ada beberapa paket yang bisa digunakan, kalau emang beruntung nanti bisa dapat gratis itu kan. Iya, bisa gratis. Ya ada syarat ketentuannya pastinya kan. Ya syaratnya apa? Ya biasanya sih bisa lewat kami, nanti bisa kami bantu untuk itu. Jadi memang pemerintah itu juga menyediakan program-program yang bisa dinikmati secara gratis kalau itu dengan syarat ketentuan berlaku gitu kan. Ya, tapi kalau kemudian semua gratis kan nggak mungkin kan gitu kan, karena itu bukan karena programnya pasti terbatas juga ke anggarannya. Nah, kami mendorong betul bagaimana UMKM di Jogja itu sekarang menjadi kota UMKM. Sudah berapa ratus Pak sekarang? 344
344.000 UMKM yang ada dan tercatat loh, tidak hanya itu yang tercatat tok 344.000, belum yang belum tercatat. Hari ini mungkin yang sudah terdaftar Sibagul berapa, yang belum berapa. Itu kalau sampai 1 juta itu udah luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian ini saling berjejaring, saling berkolaborasi ya. Tadi misalnya butuh bungkus ya, tadi jangan pakai plastik, misalnya diinovasi pakai ya bambu, kemudian pakai kertas dengan desain yang lebih menarik, atau mungkin memakai bahan-bahan yang itu mungkin tidak terpikirkan orang, dan itu akan menjadi inovasi yang menarik bagi pembeli atau calon konsumen. Dan misalnya kayak gini, tanaman ya ini mungkin anggrek ya, ini mungkin bisa dengan dibuat yang lebih, misalnya bawahnya ini pakai enggak yang kapas itu ya. Nah, mungkin ya ada mungkin kalau nggak gerabah mungkin pakai bambu, karena memang kerajinan bambu ini Indonesia ini kan sebenarnya pemilik macam bambu terbanyak kayaknya, kalau nggak salah itu kita memiliki bambu yang luar biasa banyak. Mulai dari bambu jenis-jenisnya paling banyak itu sebenarnya di Indonesia. Nah, ini bagaimana kemudian memanfaatkan lokal bagaimana, karena yang lokal itu biasanya dicari. Nah, tadi seperti Pak yang bambu ini bisa sampai ke Perancis karena di sana nggak ada bambu, gitu kan. Jadi ketika lihat bambu ya pasti akan seneng gitu kan dibawa. Nah, ya memang kemudian kualitas tadi benar Pak Marsono disampaikan, satu, kalau kita jadi pengusaha, satu kita harus jujur ya, apa adanya. Ya kalau memang itu nggak layak ya jangan dijual. Jangan kemudian tetap ada namanya quality control di situ. Nah, quality control ini kalau di bahasa untuk mengukur bahwa yang kita jual itu sama apa yang menjadi. Ya nek aja kaya nek bodoh nika nggih. Black roti isi rengginan. Nah, ya ora apa-apa ning nek niku suguhan bodoh, tapi nek jualan jangan gitu kan. Ya. Iya, tapi itu kan hanya semacam untuk suguhan. Tapi kalau dijual ya misalnya ini benar-benar masa kadaluarsanya kapan dicantumkan di situ. Biar apa? Orang yang makan bisa tahu komposisinya, kadaluarsanya kapan, kemudian bisa bahkan kalau perlu halal gitu kan. Kalau belum ya cari. Kalau memang itu nggak halal ya tulis aja nggak halal, kan selesai kan gitu kan? Kan nggak apa-apa kan? Ya malah justru jujur itu. Oh ini nggak halal, malah tulis tidak halal, produk tidak, kayak di luar negeri itu kalau yang tidak halal malah ditulisin ini orang Muslim tidak food Muslim gitu kan. Di sana ditulisin, jadi orang nggak ke situ. Kalau ini nggak halal ya nggak apa-apa gitu kan, malah sederhana sebenarnya kalau sesuatu apa yang kita sampaikan itu nah hanya kemudian memang ini kalau Bapak Ibu semua pengen berkembang ya harus inovatif, kreatif dan kolaboratif. Itu 3 hal yang penting harus dengan siapapun termasuk dengan kami. Kalau Bapak Ibu punya yang butuh pelatihan misalnya, tidak hanya di Pak Wisnu ada pelatihan, kebetulan di kami itu kan di Komisi D di Kesra itu mengurusi salah satunya bidangnya di Dinas Tenaga Kerja, itu ada namanya pelatihan Mobile Training Unit. Mobile Training Unit itu untuk apa? Untuk memberikan fasilitas pada kelompok masyarakat terkait dengan pelatihan keterampilan plus dengan hibah barang. Nah, ini menarik. Jadi kalau ibu-ibu punya kelompok 10 orang minimal buat kelompok, nanti mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja lewat kami. Yang mengajukan sendiri sih boleh gitu kan. Ya tapi nggak tahu nanti cairnya kapan gitu kan. Tapi kalau lewat saya, karena kami ada pokir, nanti bisa difasilitasi kami nanti bantuan pelatihan membuat roti misalnya. Nanti dibantu pelatihannya plus hibah alatnya. Pelatihan batik misalnya, ada pelatihan batik 3 hari plus nanti dikasih peralatan batik, itu di Dinas Tenaga Kerja. Namanya Mobile Training Unit. Kalau sudah ahli mereka ada pelatihan bambu furniture, pertukangan, mebel, pelatihan tukang mebel. Setelah selesai
pelatihan selama setengah bulan atau 1 bulan, nggak ngerti programnya anunya nanti minimal setengah bulan karena itu. Nah, nanti terus praktek dikasih alat peralatan untuk pembuatan mebel dan banyak sekali di situ. Monggo manfaatkan program pemerintah, tinggal hanya komunikasi kolaboratif itu penting. Itu Mbak. Oke. Kita apresiasi buat Pak Sukron. Info yang sangat menarik, silakan dimanfaatkan seperti yang sudah dibawa Pak Wisnu melalui Dinas Koperasi itu sudah ada pendaftaran Sibakul. Langsung hari ini. Nanti Pak Sukron pokoknya dicekeli terus, Pak aku arti tip, aku pengen pelatihan. Iya. Boleh pokoknya ditotke terus saja ini. Minimal 10 orang kan pokoknya berkelompok ya. Kan lumayan grutu golek Pak Sukron. Nanti Pak Lurah kalau diterke ngono nanti lajeng jaluk pokire. Pokoknya nanti digawe penak saja. Yang penting kita itu kolaborasi, kita guyup, nanti akan pasti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, penuh berkah. Ya, habis ini Pak Lurah, Pak Marsana tadi sudah kayaknya mau bikin mau beli mesin kerja kelompok. Butuh kopi sama kerja kelompok, belajar kelompok ya. Tadi sudah janjian bukunya. Jadi ibu-ibu siap-siap aja nanti diundang loh, nanti membuka 7 pintu rezeki loh ya. Betul. Nah, itu pokoknya ini luar biasa hari ini Mbak Marta, kita dapat pencerahan banyak sekali. Kita dapat public speaking yang enak didengar. Jadi karena personal brandingnya juga luar biasa ini seluruh narasumber dengan kita. Karakternya masing-masing termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semua ternyata unik dan ini layak naik kelas ini. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Wisnu. Ini udah bagi peran bagi peran. Ini Rojo Belambangan, Pak Sukron. Iya, kemudian Pak Lurah tentu saja. Oh, Pateh Belambangan ya. Patehnya Pak Lurah dan Pak Marsana. Sunan Kalijodo. Sunan kelasnya. Iya. Jangan lupa permennya ya Pak. Permen. Tapi benar saya pernah makan butternut candy itu Pak. Iya, terkenal. Tapi saya juga nggak mikir yang bikin siapa gitu. Kok ya sekarang malah ketemu yang bikin loh ya. Bikin aja udah tutup iya. Gitu. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita. Dan tepuk tangannya lebih kencang buat ibu-ibu semua dan bapak yang luar biasa dari Sayagan. Kami berdua harus pamit dari Sarasehan Sibakul. Yang jelas tadi yakin itu kalau dalam bahasa Jawa bilangnya gini, Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Saya Marta Sasongko. Aat Kumarajati. UMKM-nya semangatnya dong. Kita semangatin UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Dan yang istimewa kita akan menutup dengan penampilan Kubro Siswa Ansor Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Olah darah manete di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis labis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis labis mereka, musuh
Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah meneteh di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah berjuang demi agama. Semuanya siap gerak, hadapan gerak. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane munggari mulyane. Aja babar pisan Ansor banjur gembelengan, paten dengan orang ngerti tata krama, kudu ngerti dasaring tata susila. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane munggari mulyane. Aja babar pisan banjur gembelengan, paten dengan orang ngerti tata krama, kudu ngerti dasaring tata susila. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane munggari mulyane. Aja babar pisan Ansor banjur gembelengan, paten dengan orang ngerti tata krama, kudu ngerti dasaring tata susila. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane munggari mulyane. Aja babar pisan Ansor banjur gembelengan, paten dengan orang ngerti tata krama, kudu ngerti dasaring. Bahagia kita putra Islam, putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu, karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu, karena takut Allah Tuhan.
lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, takkan lali lupa selalu karena takut Allah. Kita anak pemuda Jamiatul Islam bersama-sama melakukan jiwa dengan ikhlas hati kita, sebab untuk penghormatan mudah-mudahan dapat dari Tuhan. Pembalasnya marilah memajukan bersama pada perayaan. Maksud kita yaitu kebaikan. Kita anak pemudi Jamiatul Islam bersama-sama melakukan jiwa dengan ikhlas hati kita, sebab untuk penghormatan mudah-mudahan dapat dari Tuhan. Pembalasnya marilah memajukan bersama pada perayaan. Maksud kita yaitu kebaikan. Kita anak pemuda Jamiatul Islam bersama-sama melakukan jiwa dengan ikhlas hati kita, sebab untuk penghormatan mudah-mudahan dapat dari Tuhan. Pembalasnya marilah memajukan bersama pada perayaan. Maksud kita yaitu kebaikan. Kita anak pemuda Jamiatul Islam bersama-sama melakukan jiwa dengan ikhlas hati kita, sebab untuk penghormatan mudah-mudahan dapat dari Tuhan. Pembalasnya marilah memajukan bersama pada perayaan. Maksud kita yaitu kebaikan. Udah muka gerak. Ibu jangan kita lupakan bagaimana dia korbankan waktu kita dalam kandungan, sampai kita dikeluarkan. Kita sakit, ibu merasakan, air mata tidak dapat ditahan, selalu mengalir seperti hujan-hujan. Dosa jika kita melawan. Ibu jangan kita lupakan bagaimana dia korbankan waktu kita dalam kandungan, sampai kita
bagaimana dia korbankan waktu kita dalam kandungan sampai kita dikeluarkan. Kita sakit, ibu merasakan air mata tidak dapat ditahan, selalu mengalir seperti hujan-hujan. Dosa jika kita melawan, ibu jangan kita lupakan bagaimana dia korbankan waktu kita dalam kandungan sampai kita dikeluarkan. Kita sakit, ibu merasakan air mata tidak dapat ditahan, selalu mengalir seperti hujan-hujan. Dosa jika kita melawan, ibu jangan kita lupakan bagaimana dia korbankan waktu kita dalam